Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, yang telah diberikan beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita hitung. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit khitbah atau pidato yang berjudul Al-Quran adalah jalan hidupku. Kita sebagai generasi terpilih tentunya sudah harus yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi semua umat Islam. Dan tentunya kita wajib yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Dan Al-Quran adalah sebagai mukjizatnya yang terbesar. Dan kita wajib yakin juga bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu yang berbunyi Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya dan berfungsi untuk petunjuk bagi umat manusia. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 tadi sudah jelas bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita sebagai umatnya, yaitu berfungsi untuk sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi kita. Nah, jika kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah wajib yakin bahwa Al-Quran ini adalah sebagai pegangan bagi kita dan sebagai landasan untuk kita berperilaku atau beretika. Nah, apakah dengan meyakini saja sudah cukup? Nah, tentu tidak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan ini. Perlu diketahui bahwa tidak diterimanya iman tanpa amal soleh dan tidak dianggapnya amal soleh tanpa iman itu tidak bisa dipisahkan. Diibaratkan sebuah pohon, iman adalah suatu akar yang menjadi penguat bagi batang pohon tersebut. Sedangkan amal soleh itu diibaratkan sebagai buahnya, yaitu hasil jerih payah dari adanya iman. Buah yang besar, buah yang manis, buah yang memikat adalah bukti bahwa pohon tersebut sehat dan pohon tersebut telah dirawat oleh pemiliknya. Sedangkan batang yang besar, batang yang kokoh adalah sebagai bukti bahwa pohon tersebut akan menghasilkan buah yang begitu menarik dan buah yang begitu lezat. Nah, jadi antara iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Jadi saya analogikan itu bagikan sebuah pohon yang iman itu adalah akarnya dan amal soleh itu adalah hasil jerih payahnya, yaitu adalah berupa buahnya. Nah, setelah kita beriman dan beramal soleh, maka kita wajib meyakini akan kebenaran Al-Quran, yaitu mencakup 3 pokok. Nah, yang pertama cara berpikir atau pola berpikir. Kemudian yang kedua adalah cara berperilaku atau beretika. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah
kita menjaga amaliyah yang wajib dan yang sunnah. Nah, yang pertama ini adalah pola berpikir. Nah, kita sebagai umat manusia sudah seharusnya berpikir sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pikiran yang baik itu adalah pikiran yang langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru-guru kita yang soleh. Dan jika kita berpikir yang baik, maka kita akan dijauhkan dari segala pikiran negatif. Maka kita akan yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua ini adalah cara berperilaku atau beretika. Nah, sudah sepantasnya kita sebagai generasi terpilih harus beretika sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kita wajib berakhlakul Quran. Nah, jika kawan-kawan di sini bingung apa sih itu akhlakul Quran, maka di sini kawan-kawan bisa melihat sosok Nabi Muhammad SAW yang mana akhlak beliau adalah akhlakul Quran. Nah, jadi dengan kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad, maka kita sudah berperilaku akhlakul Quran. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ini adalah kita sebagai umat manusia itu menjaga amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah. Amal yang wajib ini yaitu berupa sholat fardu 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Nah, ini adalah amal wajib yang wajib kita jaga dan harus kita kerjakan. Nah, kemudian yang amal sunnahnya itu contohnya seperti sholat sunnah sebelum subuh, yang mana pahalanya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Kemudian sholat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur, dan sebagainya. Kemudian ada lagi sunnah puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, dan banyak lagi yang kawan-kawan bisa jaga amal-amal tersebut untuk melengkapi amal ibadah kawan-kawan. Nah, jadi sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim menjaga amal-amal ibadah kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Oke, jadi kesimpulannya pada khitbah saya pada kesempatan kali ini, bahwa kita sebagai seorang muslim harus berpikiran positif. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.